Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang telah saya buat, yaitu alat pengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Jadi, alat ini difungsikan sebagai alat bantu praktikum pada materi gerak harmonik sederhana. Nah, skema rangkaian yang akan dibuat kurang lebih seperti ini. Baik, langsung saja kita ke bahan-bahan yang diperlukan serta cara menyusunnya. Pertama-tama kita siapkan komponen bahan-bahannya, yaitu ada kabel jumper male female, lalu ada papan Arduino, sensor ultrasonik, dan kabel USB untuk menghubungkan komputer dengan papan Arduino. Nah, pertama-tama kita rangkai menjadi gambar seperti ini. Kita sambungkan kabel yang ada di sensor ultrasonik ke pin yang ada di Arduino. Kita bisa lihat di sini ada tulisan ya. Nah, kita hubungkan GND ke GND yang ada di Arduino. Nah, kurang lebih alatnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita buat kode pemrograman pada software Arduino IDE. Bahasa pemrogramannya sendiri seperti ini. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu const in trig pin 7, terus const in echo pin 8. Nah, ini maksudnya untuk mendefinisikan variabel yang disambungkan antara sensor ultrasonik dengan papan Arduino. Jadi pin trig pin pada sensor ultrasonik itu ada di pin 7 Arduino. Kemudian pin echo pin sensor ultrasonik ada di pin 8 Arduino. Oke, di sini ada void setup. Void setup ini fungsinya untuk memanggil sketch atau program dimulai hanya akan berjalan sekali saja. Jadi, void setup ini untuk mendeklarasikan variabel. Nah, pada fungsi setup ini diisi dengan setting baud rate serial komunikasi, yaitu jadi serial begin 9600. Nah, selanjutnya ada void loop di sini. Jadi void loop ini dijalankan setelah fungsi setup sudah selesai dijalankan. Nah, void loop ini bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Nah, jadi ini ada variabelnya echo time, distance itu jarak, kemudian di sini ada long time. Nah, selanjutnya ini ada digital wait microsecond, write microsecond ini tuh adalah proses perhitungan jarak dengan mengikuti mekanisme sensor ultrasonik. Pertama kita tulis pin mode, trig pin output. Kenapa menjadi output? Karena prinsip kerja dari sensor ultrasonik itu jadi dia mengirim terlebih dahulu gelombang, lalu dia menerima kembali gelombang. Jadi dia mengirim tuh kan output. Nah, yang berperan menjadi outputnya itu adalah pin trig pin. Nah, dia digital write low. Nah, jadi digital write trig pin low ini yaitu untuk perintah trigger agar sensor ultrasonik memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, lalu ada delay microsecond. Nah, jadi delay microsecond sama digital write ini high. Jadi itu tuh maksudnya adalah selanjutnya pin trig itu akan dibuat high selama 10 microsecond. Kemudian dibuat low lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pin mode echo pin. Nah, echo pin ini berfungsi sebagai input karena tadi berarti udah mengirim, dia menerima kembali gelombang. Nah, jadi pin echo ini dipantau kondisi logikanya sambil menghitung waktu. Selama pin echo berlogika high, berarti pantulan gelombang ultrasonik belum diterima. Nah, ketika pantulan sudah diterima, maka kondisi echo menjadi low. Dan pada saat tersebut, proses menghitung waktu berhenti sehingga diperoleh perhitungan waktunya yang masuk pada variabel echo time. Nah, ini ya. Nah, di sini kan ada echo pin, pulse in, echo pin high. Nah, jadi ini maksudnya adalah memerintah sistem untuk menunggu hingga pin echo-nya bernilai high gitu. Nah, lama proses menunggu akan dianggap sebagai durasi pengiriman plus ditambah penerimaan sinyal echo yang dipantulkan oleh benda. Nah, selanjutnya ada time sama dengan mikro. Jadi, waktu yang dibaca ini adalah dalam mikrosecond. Jadi, ini tuh rumus untuk
pengukuran jaraknya, yaitu echo time. Echo time ini dibagi 2 kali 0,0343. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memakai rumus S sama dengan V kali T, di mana V-nya itu kita menggunakan kecepatan udara, yaitu 343 meter per sekon. Nah, ini diubah. Nah, selanjutnya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktunya merupakan waktu pancar terima. Waktu pancar dan terima. Jadi kan mengirimkan gelombang lalu dia mengembalikan lagi gitu kan. Nah, jadi dibagi 2. Nah, selanjutnya nih rumus juga nih, rumus dari jaraknya. Di sini ada serial print. Serial print ini berarti data tersebut akan ditampilkan. Ini waktunya ditampilkan berarti ya. Kemudian ini serial printnya T. Jadi waktu itu kan T ya. Kemudian serial print-nya juga akan jadi kemudian serial print distance. Jadi akan ditampilkan waktu dan juga jarak gitu. Nah, di sini. Nah, setelah selesai kita hubungkan Arduino ke komputer. Nah, tetapi perlu diingat, kita jangan biarkan benda ini membuat pegasnya meregang. Nah, kita tahan terlebih dahulu. Setelah kode pemrograman di-upload, kita letakkan sensor tepat di bawah benda. Lalu kita lepaskan benda tersebut. Nah, dia akan berosilasi dan lalu kita lihat di komputer. Oke, nah jadi prinsip kerja dari alat ini yaitu sensor HCSR04 terhubung ke papan Arduino Uno dengan bantuan 4 kabel jumper. Nah, kemudian board Arduino Uno mensuplai tegangan ke sensor. Dengan kita kan sudah tahu tadi pin VCC, jadi masing-masing pin kita hubungkan ke masing-masing pin dari ultrasonic dan kita hubungkan ke papan Arduino. Nah, lalu penulisan kode pemrograman Arduino untuk mengumpulkan data eksperimen. Nah, jadi pertama komputer mengkompilasi program ini dan kemudian mengirimkannya ke papan Arduino melalui kabel USB. Papan Arduino akan mengeksekusi kode dan akan berulang kali mengirim kembali ke komputer 2 pengukuran eksperimental, yaitu waktu dan jarak antara sensor ke benda. Daftar pengukuran eksperimental disalin dari serial monitor Arduino dan ditempelkan ke lembar kerja Microsoft Excel. Pengukuran diulang setiap 10 mikrosecond. Kan tadi ada delay 10. Nah, jadi itu pengulangan setiap 10 mikrosecond. Papan Arduino mengukur waktu gema dengan bantuan fungsi pulse-in, yang dalam hal ini mengukur waktu total dalam meter sekon selama sensor HCSR04 menjaga pin echo pada 5 volt. Dengan mengalihkan waktu dengan kecepatan suara di udara, yaitu 343 meter per sekon, kita memperoleh jarak total D yang ditempuh oleh pulsa ultrasonik. Ketika sensor ultrasonik dipusatkan dengan sangat tepat di bawah benda, maka jarak totalnya adalah jumlah dari 2 sisi dalam segitiga sama kaki. Tinggi pada segitiga ini adalah jarak dengan benda, yaitu posisi X yang kita butuhkan. Nah, jarak antara pemancar dan penerima sensor adalah 2,6 cm dan kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung jarak X. Koreksi ini menjadi sangat penting ketika jarak antara sensor dan benda hanya beberapa sentimeter. Dengan koreksi ini, hasil yang akurat dapat diperoleh bahkan dengan dudukan yang lebih pendek. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.